Bagi saudara yang pernah membaca novel atau menonton film, mungkin tahu arti istilah antagonis. Tokoh antagonis biasanya adalah tokoh penjahat dalam cerita atau tokoh yang menyebabkan konflik dengan tokoh pemeran utama. Mungkin beberapa yang cukup terkenal misalnya Joker musuhnya Batman atau Thanos musuhnya Avengers. Dalam Alkitab, kita mengenal seorang tokoh antagonis yang cukup dominan dan biasanya paling tidak disukai oleh kebanyakan orang. Dia adalah Yudas Iskariot. Siapakah Yudas Iskariot? Kebanyakan orang Kristen mengenalnya sebagai salah satu dari ke-12 murid Tuhan Yesus yang pada akhirnya berkhianat. Dia menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Tetapi bagaimana jika ternyata dari seorang Yudas Iskariot pun kita dapat belajar melihat kelemahan-kelemahan diri kita sendiri sebagai seorang manusia. Yudas Iskariot bukanlah orang asing, khususnya bagi Yesus. Dia adalah salah satu dari ke-12 muridnya, orang-orang yang terpilih. Bersama dengan murid-murid Yesus yang lain, dia berjalan kemana Yesus berjalan. Dia tidur di mana Yesus tidur, sebagaimana seorang murid mengikuti seorang guru atau rabi pada masa itu. Lalu apa yang membuatnya berbeda dari murid-murid Yesus yang lain? Padahal mereka belajar dari seorang guru yang sama. Dan guru ini bukanlah guru biasa. Guru ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Inilah hal pertama yang dapat kita pelajari dari seorang Yudas Iskariot. Menjadi seseorang yang mendengarkan atau belajar firman Tuhan, rajin beribadah, bahkan menjadi seorang yang menyaksikan banyak mujizat sekalipun, tidak menjamin seorang itu dapat diselamatkan jika dia tidak mengizinkan firman Tuhan mengubah hidupnya. Firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5 berkata, "Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah." Ketika kita membaca keempat ayat yang pertama tadi, mungkin kita berpikir, mereka pasti orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tetapi ayat yang kelima berkata demikian. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Yudas Iskariot adalah seorang yang memiliki akses VIP kepada Tuhan Yesus. Tetapi itu tidak menjamin dia beriman dan setia kepada Yesus, bukan? Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mengizinkan ibadah kita membawa kita lebih mengenal dan lebih mempercayai Tuhan? Hal kedua yang dapat kita pelajari dari seorang Yudas Iskariot adalah Yudas dipercaya Yesus untuk memikul sebuah tanggung jawab penting, yaitu sebagai seorang bendahara. Yohanes 12 ayat 6 mengatakan, "Ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya." Jadi Yudas adalah seorang yang dipercaya untuk sebuah pelayanan, tetapi dia tidak menjalankannya dengan jujur dan setia. Terlibat dalam pelayanan tidak menjamin hati kita dimurnikan, ataupun karakter kita sudah pasti baik. Hanya hubungan pribadi kita dengan Tuhanlah yang dapat memurnikan hati kita dan karakter kita. Benar bahwa pelayanan adalah sesuatu yang tampak terlihat di permukaan, namun hubungan pribadi kita dengan Tuhanlah yang harus menjadi fondasinya. Pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita, apapun bentuknya, adalah wujud pengabdian kita sebagai kasih kita bagi Tuhan dan bagi sesama. Tetapi itu semua harus mengalir dari hati dan karakter yang takut akan Tuhan. Hal terakhir yang dapat kita pelajari bersama, dapat kita temukan dalam perjamuan terakhir Yesus bersama murid-muridnya. Matius 26 ayat 20-25 mengatakan, "Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, Ia berkata, 'Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Ketika murid-murid Yesus yang merasa sedih memanggil Yesus sebagai Tuhan, Yudas Iskariot dengan pembenaran dirinya memanggil Yesus sebagai Rabi atau Guru. Bagaimana dengan kita? Dalam hidup kita, apakah kita memandang Yesus sebagai Tuhan? Atau apakah kita hanya memandang Yesus sebagai seorang guru saja? Konon, ada pepatah yang mengatakan, jarak terjauh di bumi ini sesungguhnya adalah jarak dari pikiran ke hati kita. Maukah kita mengizinkan firman Tuhan mengubah hati kita, mengizinkan Yesus mengambil kendali atas hidup kita? Atau apakah kita hanya cukup puas hanya dengan mempelajari firman Tuhan sebagai pengetahuan belaka? Bagaimana kualitas hubungan pribadi kita dengan Tuhan, khususnya akhir-akhir ini? Yudas Iskariot yang dibutakan oleh hasrat pribadinya, pernah mengawali perjalanannya bersama Tuhan dengan benar, namun perjalanan hidupnya berakhir tragis. Dia menjual Yesus hanya seharga 30 keping perak, harga seorang budak. Dia mengubah ciuman yang merupakan simbol intimasi menjadi simbol sebuah pengkhianatan. Dia memilih untuk terjebak dalam penyesalannya dan menggantung diri dalam keputusasaan, ketimbang bertobat dan belajar dari kesalahannya dengan rendah hati. Mari kita datang dengan rendah hati ke hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan menyingkapkan hal-hal yang perlu diubahnya dalam kehidupan kita. Tidak ada kegagalan yang final jika kita mau memulai kembali bersama dengan Tuhan. Amin. Saudara sekalian, sisa nanti membawa tentang firman Tuhan luar biasa, di mana kita mau lihat Yudas Iskariot itu. Dia adalah seorang murid Yesus yang cukup dekat dengan Tuhan. Boleh dikatakan 3 tahun lebih, dia tiap hari mempunyai akses untuk dekat dengan Tuhan. Tetapi motivasinya beda dengan yang lain. Dia mau uang, dia mau nama. Dan dia mau menyenangkan kedagingan dia itu. Karena itu dia merencana untuk menjual Yesus supaya dia mendapatkan keuntungan. Marilah saudara sekalian, kita harus cinta Yesus sepenuh hati. Jangan mempunyai motivasi karena kita mau nama, karena kita mau uang, karena kita mau cari kekayaan, karena kita mau orang tahu kita ini rohani luar biasa, lebih banyak berdoa, lebih pintar daripada yang lain. Jangan. Ya, marilah kita jadi anak Tuhan yang rendah hati. Ya, jangan mempunyai motivasi yang lain. Hanya katakan, Tuhan, pakailah aku. Inilah aku. Aku cinta pada Engkau, Tuhan, karena Engkau terlalu baik terhadap saya. God bless you, saudara sekalian. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman Engkau yang begitu luar biasa. Contoh-contoh Tuhan, tokoh-tokoh yang ada di Alkitab bisa memberikan kita hikmat dan juga pengertian dan bisa merubah kehidupan kita supaya kita tidak sama dengan mereka ya, kalau mereka sudah salah dan jahat. Tuhan, kita belajar dari tokoh-tokoh yang luar biasa yang takut akan Engkau, yang cinta pada Engkau, supaya kita juga melekat bersama dengan Engkau dan cinta Engkau, melayani Engkau dengan hati yang tulus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati bangsa dan negara ini dan berkati kami semuanya, saudara-saudara seiman JSS dimanapun mereka berada, dalam nama yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Oh, ku ikut
janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang